Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 12 Juni 2025. Menjalani hidup yang benar, kehendak Tuhan, kerendahan hati dan keadilan. Di Mika 6 ayat 8, Hai manusia, telah diberitahu kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup yang rendah hati di hadapan Allahmu. Renungan hari ini mengambil inspirasi dari Mika ayat 6 ayat 8 yang memandu kita untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ayat ini mengajarkan 3 prinsip. Intinya, melakukan kehendak Tuhan, hidup dengan kerendahan hati, dan berjalan dalam keadilannya. Ayat Mika ayat 6-8 pertama-tama mendekankan pentingnya melakukan kehendak Tuhan, melibatkan diri kita dalam kehendaknya, bukan hanya tugas, melakukan panggilan yang membangun hubungan yang mendalam dengannya. Dengan menjalani kehendak Tuhan, kita menemukan petunjuk hidup yang bermakna dan mendapatkan visi yang lebih besar daripada rencana yang sempurna. Kerendahan hati adalah kunci untuk memahami kehendak Tuhan. Mika 6 ayat 8 mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati membuka pintu untuk menerima pengajaran dan memimpinnya. Hanya dengan hati yang rendah, kita dapat benar-benar mengerti dan mentaati kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Mika 6 ayat 8 juga menegaskan pentingnya berjalan dalam keadilannya. Keadilan bukan hanya tentang tindakan yang benar, tapi juga sikap hati yang adil terhadap sesamanya. Kita dipanggil untuk mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan keadilan, mencerminkan karakter Tuhan yang adil dan penuh kasih. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenung tentang bagaimana kita menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kita aktif mencari dan menjalani kehendak-Nya? Bagaimana kerendahan hati memandu kita dalam hidup sehari-hari? Bagaimana kita dapat berjalan dalam keadilannya dalam segala aspek kehidupan? Melalui kesetiaannya kepada kehendak Tuhan, kerendahan hati dan keadilannya, kita dapat menjalani hidup yang bermakna, mencerminkan karakternya, dan memberkati orang di sekitar kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan
teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.